Kenapa terinspirasi membuat PKBM Lokomotif ini, apa dasarnya nih? Kenapa kita buat PKBM ini? Karena kita melihat beberapa masyarakat yang ada yang kita tidak lihat, yang kita tidak tahu, tapi dia ada gitu. Mereka yang tidak cukup ekonominya, yang tidak sampai mendapatkan pendidikan formal gitu ya. Jadi ini sekarang juga jadi pilihan kepada siswa-siswa yang tidak ingin di formal, mereka juga ke non formal. Dari mereka melihat seperti itulah makanya kita buat PKBM ini. Di lain itu juga beberapa keterampilan ibu-ibu juga kita laksanakan di sini. Kenapa keterampilan ibu-ibu? Ibu-ibu yang umur produktif agar mereka tidak duduk-duduk di warung, tidak duduk-duduk berbincang-bincang pagi gitu setelah mengasuh anak. Ya, mereka juga mendapatkan pendidikan keterampilan di sini. Gitu. Saya butuh ijazahnya aja Bu, ya nggak bisa. Kita harus belajar gitu kan. Ada paket A, paket B, paket C. Karena PKBM ini ada pendidikan kesetaraan. Setara, kalau paket A setara dengan SD, kalau paket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA. Kenapa setara? Karena pendidikannya memang setara dengan pendidikan formal gitu. Kurikulumnya sama, rofornya sama, hak siswa juga kita samakan. PKBM yang dipandang sebelah mata, kita nggak tahu di dalamnya ada berlian yang akan memimpin Kota Padang, yang akan memimpin Indonesia tentunya kan. Nah itu ya merubah mindset masyarakat ini. Kenapa masyarakat sampai sekarang mengatakan bahwa sekolah ini nggak ada ijazah, ambil aja di paket B, ambil aja di PKBM gitu kan. PKBM itu bisa kok ngeluarkan ijazah. Nih Bu Nung, kira-kira nih pesannya untuk Gubernur Sumatera Barat apa nih tentang PKBM ini? Motif ya, dan juga saya sebagai pemerhati pendidikan non formal ini, saya akan berjuang dengan Bu Nung bagaimana anak-anak di PKBM yang sekelas paket C ini itu bisa mendapatkan hak yang sama. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya yang pas tengah? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Lagi dengan program Apa Kata Mereka. Kali ini kita akan berbincang seputaran pendidikan. Nah, pendidikan kali ini agak berbeda dengan pendidikan yang lainnya. Inilah pendidikan non formal PKBM. Nah, kali ini kita sudah ada Bu Nung ya. Bu Nung merupakan founder dari PKBM Lokomotif. Nah, kita kenalan dulu dengan Bu Nung pagi ini. Bu, selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nung kan ini sebagai inisiator dari PKBM Lokomotif. Ini kenapa terinspirasi membuat PKBM Lokomotif ini, apa dasarnya nih? Oh iya. Terima kasih kita di pemerhati pendidikan ini mengenai PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di PKBM ini. Jadi kenapa kita buat PKBM ini? Karena kita melihat beberapa masyarakat yang ada yang kita tidak lihat, yang kita tidak tahu, tapi dia ada gitu. Mereka yang tidak cukup ekonominya, yang tidak sampai mendapatkan pendidikan formal gitu ya. Jadi kenapa tidak kita buat pendidikan non formal ini? Namun kita tidak juga melihat mereka yang putus sekolah karena ekonomi, karena jauhnya jarak jangkau pembelajaran sekolahnya gitu ya. Jadi PKBM ini sekarang juga jadi pilihan kepada siswa-siswa yang tidak ingin di formal, mereka juga ke non formal. Dari mereka melihat seperti itulah makanya kita buat PKBM ini. Di lain itu juga beberapa keterampilan ibu-ibu juga kita laksanakan di sini. Kenapa keterampilan ibu-ibu? Ibu-ibu yang umur produktif agar mereka tidak duduk-duduk di warung, tidak duduk-duduk berbincang-bincang pagi gitu setelah mengasuh anak. Ya, mereka juga mendapatkan pendidikan keterampilan di sini gitu. Oke. Nah, luar biasa ya. Jadi PKBM ini saya juga baru mengenal istilah PKBM ini 2020 kalau setelah saya balik dari Australia nih Bu ya. Dan saya memilih sekolah PKBM. Nah, ini ada juga paket ya, ada sekolah paket A, paket B, paket C. Ini gimana dalam lingkup ruang PKBM juga atau seperti apa ini?
kenapa ada paket A, paket B, paket C? Karena PKBM ini ada pendidikan kesetaraan. Setara, kalau paket A setara dengan SD, kalau paket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA. Kenapa setara? Karena pendidikannya memang setara dengan pendidikan formal gitu. Kurikulumnya sama, rofornya sama, hak siswa juga kita samakan, ada ekstrakurikuler gitu, ada belajar keluar gitu. Jadi memang setara, makanya ada paket A, paket B, paket C untuk membedakan formal dan non formal. Nah, di mata masyarakat kan sekolah paket ini masih satu hal yang ya quote and quote ya, masih underestimate, dan pasti itu terjadi. Anak saya juga sekolah di paket B di lokomotif ya. Orang melihat itu sebelah mata, bahkan ngapain sekolah paket gitu ya, kenapa nggak sekolah negeri aja. Ini bagaimana Ibu menyikapi pandangan masyarakat bahwa sekolah PKBM itu atau sekolah paket itu masih belum setara secara ininya? Kita harus merubah mindset ini yang paling kita susah merubahnya dari masyarakat. Kenapa? Masyarakat sampai sekarang mengatakan bahwa sekolah ini nggak ada ijazah, ambil aja di paket B, ambil aja di PKBM gitu kan. PKBM itu bisa kok mengeluarkan ijazah. Nah, itu dia mindset masyarakat seperti itu. Sementara PKBM itu belajar sama dengan formal. Jadi di Undang-Undang 20 2003 itu ada 3 pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Nah, jadi mereka diperhatikan oleh pemerintah gitu. Kenapa formal saja, kenapa non formal tidak diperhatikan sama masyarakat, bahwa mereka undang-undangnya ada gitu. Jadi kenapa kita payah merubah mindset masyarakat ini? Banyak sekali yang kami temui di sini. Ketika mereka mendaftar, saya butuh ijazahnya aja Bu. Ya nggak bisa, kita harus belajar gitu kan. Kita harus belajar. Ketika mereka ujian, apa yang mau mereka isi? Gitu. Nah, terus kalau kita belajar, kalau dia putus di kelas 2 SMA, tentu ada rafornya. Nah, rafornya itulah yang meneruskan mereka belajar 1 tahun, Mbak. Nggak apa-apa, 1 tahun setelah itu mereka ujian, gitu kan. Berdasarkan dari rafor yang kita terima, gitu. Nah, kalau tidak ada rafor, dia harus berawal lagi dari kelas 1, dari kelas awal. Sementara mereka butuh ijazah, gitu. Nah, kenapa mereka butuh ijazah? Karena dulu mereka memang tidak memperhatikan pendidikan karena ekonomi tadi gitu kan. Nah, sekarang mereka sekolah itu banyak yang pembersih jalan, yang di pabrik, yang buru-buru, itu banyak sekali. Udah lama mereka sekolahnya, udah mungkin umur 40 ke sini gitu, umur 45 ke sini gitu. Mereka butuh ijazah. Kenapa butuh ijazah? Karena ketika di instansinya membutuhkan ijazah SMA gitu. Jadi ijazah paket C mereka butuh di sini gitu. Makanya mindset masyarakat nih yang belum. Padahal pusat kegiatan belajar masyarakat ini sangat baik, kita bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat semuanya yang mendengar ini sekarang. PKBM ini sudah membelajarkan siswanya sesuai dengan formal. Kurikulumnya sama. Ya, IKM Merdeka gitu kan, sama semuanya, rafornya juga sama. Jadi why not gitu? Kenapa tidak? Kenapa masih berpikiran seperti itu gitu lah? Nah, di samping itu sekolah PKBM ini, as far as I know ya, itu sekolahnya nggak bayar ya, sekolah gratis karena disubsidi oleh pemerintah. Si PKBM-nya mendapat subsidi dari pemerintah. Tingkat kalau paket A, B, dan C itu masing-masing berbeda ya. Nah, ini masyarakat kan masih melihat bahwa PKBM ini sebagai tempat pendidikan orang-orang yang sudah putus sekolah. Nah, ini jarang orang-orang yang memilih nih pada usia normal pendidikan anak, misalkan sekolah SD masuk ke paket A, sekolah SMP masuk ke paket B, sekolah SMA masuk ke paket C. Ini kira-kira persentase yang sesuai dengan umur sekolah itu masuk ke paket B dan C atau A itu berapa persen, Ibu? Yang usia sekolah di tempat PKBM lokomotif yang kita ketahui sekarang itu sudah 65%. Nah, jadi alhamdulillah beberapa orang tua memilih PKBM ini karena mereka melihat bakat anaknya, bakat siswanya. Bakat siswanya kita belajar 3 hari. 3 hari sebelumnya mereka bisa menggali bakat anaknya gitu kan. Nah, kenapa ini bisa bisa kita melaksanakan ini? Itu tergantung pada dukungan orang tua juga gitu. Jadi sebenarnya dalam tahun 2023 ini insya Allah kami akan membuat parenting. Jadi ketika ada dukungan lingkungan, dukungan orang tua kepada lembaga, lembaga akan maju gitu. Jadi untuk itu
sekarang memang PKBM kita minta menjadi pilihan. Beberapa menjadi pilihan, namun tidak meninggalkan mereka-mereka yang membutuhkan gitu. Mereka-mereka yang dulu tertinggal dalam formal, mereka-mereka yang dulu tidak terjangkau di formal kita layani di non formal. Demikian, Pak. Jadi ada dua ya teman-teman semua yang belum mengerti tentang PKBM atau sekolah paket. Di sekolah paket ini teman-teman yang udah lewat usia sekolah tapi belum punya ijazah SD, SMP, SMA, silakan datang ke PKBM belajar sesuai dengan jenjangnya ya. Nanti akan mendapatkan ijazah dan tidak bisa hanya mendapatkan ijazah saja. Nah, image buruk dari kebanyakan sekolah paket adalah cuma mengeluarkan ijazah saja. Tapi di PKBM Lokomotif itu tidak sama sekali ada ya. Nah, itu bagi yang mereka yang sudah usianya lewat dari usia sekolah. Bagi teman-teman yang anak-anak atau para orang tua yang anaknya pada usia sekolah, ini merupakan pilihan juga karena di PKBM sendiri itu sudah memiliki kurikulum Merdeka Belajar juga, ijazahnya sama juga, diakui nasional dan internasional. Cuma barangkali ada beberapa yang belum. Ini contohnya kalau di SMA atau paket C itu kan ada mahasiswa undangan. Ya Bu ya, mahasiswa PMDK atau namanya kalau sekarang SMPTN ya. Jadi mereka diundang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri melalui nilai raport mereka. Nah, di PKBM sendiri apakah sudah ada itu? Sampai sekarang belum ya, cuma mereka lulus itu sudah banyak. Ada yang udah di UI, sudah ada di TB, sudah ada yang kedokteran. Jadi ada beberapa PKBM banyak ya di Kota Padang ini ada 32 dan melaksanakan kesetaraan ini ada 23. Jadi beberapa PKBM sudah lulusannya udah banyak. Jadi sudah ke perguruan tinggi yang lainnya gitu. Namun itulah mudah-mudahan ke depannya gitu ya. Ke depannya atas dukungan masyarakat juga, ada dukungan masyarakat atas dukungan ke orang tua gitu kan. Ya kita bisa melaksanakan yang terbaik bagi PKBM ini gitu. Ya, di samping itu juga ada program Beasiswa Indonesia Maju ya yang diberikan kepada anak usia sekolah SMA, itu mereka akan sekolah di kampus luar negeri untuk S1-nya. Nah, ini bagi mereka yang punya prestasi nasional. Nah, ini saya belum tahu juga nih pastinya apakah dari sekolah PKBM ini atau sekolah paket B atau C atau A ini diberikan status yang sama bagi SMA. Karena biasanya di sekolah SMA negeri itu mereka bisa mengajukan diri untuk mengikuti beasiswa tersebut. Jadi, apakah di sekolah paket ini kita belum tahu juga ya Bu Nung ya. Nah, ini kalau kita bisa berpesan nih kepada Mas Menteri nih, apa yang mau Bu Nung sampaikan kepada Mas Menteri Nadiem Makarim kalau video ini sampai ke beliau? Oh ya, alhamdulillah. Ini Mas Menteri kita mohon ya PKBM tidak dipandang sebelah mata gitu ya. Jangan dipandang sebelah mata karena kami sudah melaksanakan apa yang selalu Kemendikbud lakukan, Kemendikbud himbau gitu kan. Ada juknisnya, sesuai dengan itu sudah kami lakukan. Hak mereka yang kami inginkan. Setelah mereka selesai, hak mereka seperti formal, seperti yang diucapkan tadi kan, bisa dia ke luar negeri, bisa dia mendapatkan beasiswa undangan gitu kan. Itu hak mereka, hak inilah yang kita minta gitu. Karena tidak semua PKBM yang tidak menghasilkan anaknya gitu. Ada mereka yang muncul sebagai juara, muncul sebagai keinginan untuk bersekolah gitu. Walaupun anak-anak yang sekolah sebelumnya dia muncul banyak sekarang sudah jadi penulis ada, penulis buku ada, yang suka melukis ada. Jadi kita bisa angkat mereka gitu. Di PKBM Lokomotif sudah banyak tuh yang penulis, yang baca puisi, yang melukis gitu kan. Dan satu lagi yang bahasa Inggris. Baru-baru ini kita juara se-SMP sekota Padang loh. Se-SMP sekota Padang itu diadakan oleh SMP 5 juara 2. SMP sekota Padang hanya PKBM Lokomotif yang ikut. Kemarin ini SMA Adabiah melaksanakan kegiatan, dia mengundang SMP sekota Padang juga juara dia storytelling ya. Alhamdulillah. Nah, ini juga dibantu oleh orang tua. Kalau orang tua tidak membantu dan kita juga untuk meningkatkan minat anak, walaupun dia bisa berbahasa Inggris, belum tentu dia bisa berpidato gitu kan. Belum tentu dia bisa mengungkapkan apa yang dia ucapkan kepada masyarakat di depannya gitu loh. Jadi kalau itu tidak dibantu oleh orang tua dan sekolah. Demikian. Ya, jadi saya baru kenal dengan beberapa orang di Komisi 10 ya DPR RI. Saya ingin menyampaikan bahwa PKBM ini belum mendapatkan jalur undangan ya. Paket C-nya itu sama dengan SMA, belum mendapatkan paket undangan. Nah, ini berarti belum secara hukum, secara regulasi pun belum setara ya dari Kemendikbud nih. Ini saya berharap ini segera dibahas ya, dibahas bagaimana anak-anak yang sekolah di PKBM
atau saya belum tahu barangkali ya caranya, atau bagaimana, kita akan cari informasi bersama-sama. Tapi kalau seandainya belum mendapatkan kesetaraan di bidang itu, kita dari Lokomotif ya, dan juga saya sebagai pemerhati pendidikan non formal ini, saya akan berjuang dengan Bunung bagaimana anak-anak di PKBM yang kelas paket C ini itu bisa mendapatkan hak yang sama untuk mengikuti PMDK. Ya, kita akan coba tanyakan nanti, zaman saya PMDK namanya, tapi sekarang SMPTN ya, jadi undangan ya ke kampus-kampus negeri di Indonesia, dan juga bisa mendapatkan program beasiswa Indonesia Maju. Nah, jadi orang tua, masyarakat sekarang harus open minded ya, buka pikiran bahwa sekolah di paket B, C, A itu tidak tertinggal kok. Kita setara ya, kita setara, ijazahnya sama, dan positifnya adalah sekolah cuma 3 hari. Jadi memang fokus kepada pengembangan, dan sisanya mereka memang ada yang sekolah tahfiz ya, ada yang sport ya, ada yang bahasa Inggris. Jadi mereka itu nggak pergi ke sekolah dengan energi yang lelah karena harus full day ya. Ini cuma 3 hari. Kebanyakan anak sekolah itu pagi pergi, pulang full day sekarang, dan juga nanti habis itu melanjutkan ke bimbel-bimbel. Rasanya udah nggak ada energi lagi. Habis waktunya di sekolah gitu, untuk pendidikan saja gitu. Nah, kapan minat dan bakatnya akan timbulkan? Gitu. Ya, berarti ini yang bilang ya, saya lupa namanya, Panji ya, bilang kita mengajarkan ikan memanjat pohon. Kita mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan minat dan bakat anak. Tapi di sekolah PKBM ini, para orang tua bisa melihat potensi anaknya ke depan seperti apa dan bisa mengembangkan sesuai dengan passion anaknya, sehingga terjadilah pembentukan generasi calon pemimpin masa depan yang bisa mengenali potensi diri dan bakatnya seperti apa. Oke nih Bu Nung, kira-kira nih pesannya untuk Gubernur Sumatera Barat apa nih tentang PKBM ini? Alhamdulillah kita sudah punya PKBM sekota Padang ada 32 dan melaksanakan kesetaraan ada 23. Kami mohon sekali, ya itu tadi, tidak dipandang sebelah mata. Karena PKBM ini ada loh yang berminat dan sekolah pendidikannya untuk maju ada. Jadi ada pepatah yang selalu saya ingat-ingat, arang hitam pun sangat berguna. Berlian pun akan didapat di tempat yang tidak terduga. Jadi PKBM yang dipandang sebelah mata, kita nggak tahu di dalamnya ada berlian yang akan memimpin Kota Padang, yang akan memimpin Indonesia tentunya kan. Nah itu makanya itu pesan kami, tolonglah diperhatikan. Kami sampai sekarang belum ada dapat sarana dari pemerintah. Kami masih dibantu oleh Kemendikbud melalui dana BOSP namanya. Nah itu ada 1 tahun diberi tahap pertama, tahap kedua. Nah, di situ ada item-item yang akan. Tapi namun sarana prasarana atau insentif para tutor belum dapat dari pemerintah sampai saat ini. Itu yang kami mohon diperhatikan PKBM untuk meningkatkan pendidikan mereka yang tidak terjangkau di formal, yang tidak kita lihat, kita mengambil mereka loh Pak. Kita mengambil mereka tidak akan datang sendiri. Kita identifikasi ke kelurahan-kelurahan, melihat mereka yang duduk-duduk saja, sekolah di mana, nggak sekolah. Nah, sekolah di sini. Dijemput mereka maksudnya gitu. Kamilah orang-orang yang menjemput orang-orang yang putus sekolah di pelosok-pelosok. Untuk itu mohon diperhatikan kepada ke PKBM ada di Kota Padang ini yang telah mendidik, memberikan pendidikan kepada anak-anak yang putus sekolah seperti ini. Luar biasa, saya merinding mendengarkan ya, menjemput anak-anak yang putus sekolah, yang les motivasi untuk belajar. Akhirnya PKBM lah yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menuntaskan pekerjaan ini, dan sampai sekarang belum mendapatkan perhatian yang luar biasa, belum mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Yang terbukti bahwa honor dari tutor-tutor yang ada di PKBM atau guru-guru insentifnya belum ada dari pemerintah. Namun mohon dibantu juga, dan sarana prasarana juga layaknya seperti sekolah formal. Masih banyak perlu kita perjuangan kayaknya Bunung ya. Masih banyak. Nah, kita nanti akan syuting juga sekeliling sekolah PKBM ini seperti apa. Namun Bunung bilang tadi, walaupun arang hitam ya, dia akan bermanfaat juga. Dan berlian itu tidak tahu tempatnya, kita nggak tahu di mana, bisa jadi dalam lumpur, dalam batu, dalam mana. Nah, inilah perumpamaan Bunung terhadap siswa PKBM. Dengan bantuan masyarakat, dengan bantuan pemerintah dan para pemerhati pendidikan, insya Allah PKBM insya Allah akan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk bersekolah ya. Nah nanti dan juga kita berharap banget ini video ini sampai kepada orang-orang pemangku kebijakan, sehingga bisa melihat
seperti ini loh, the voice from the ground floor dari PKBM. Ini suara dari seorang pendidik sejati ya. Nah, banyak pendidik-pendidik itu yang terjun ke daerah ya, seperti daerah terpencil, daerah rural. Tapi Bu Nung hadir di Kota Padang mencari anak-anak yang sudah putus sekolah, yang tidak minat lagi sekolah. Ayo kita sekolah lagi, belajar lagi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sehingga bisa bersaing, compete national and internationally di Indonesia tentunya. Oke Bu Nung, thank you so much ini bincang-bincang pagi hari ini di pagi yang very sunny ya, sangat cerah sekali dan saya senang sekali pagi ini saya berbincang dengan Bu Nung berbicara tentang PKBM. Thank you so much for watching. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi orang tua, bagi anak-anak kita di Kota Padang dan Sumatera pada umum dan juga tentunya pada pemangku kebijakan pendidikan di Sumatera Barat. Jangan melulu hanya memikirkan nilai dan nilai ya, tapi bagaimana kualitas pendidikan itu sampai ke semua wajib belajar 9 tahun ataupun orang-orang sudah melampaui wajib belajar 9 tahun, mereka juga bisa tersentuh dengan namanya pendidikan. Well, thank you so much untuk menuju Indonesia Emas 2045 ya, 2045 ya. Terima kasih Bu Nung, tetap semangat, kita akan terus berjuang untuk mendapatkan kesetaraan terhadap pendidikan non formal khususnya PKBM Lokomotif. Dari PJKA, Komplek PJKA, PKBM Lokomotif. See you next time. Bye.